Aldi selaku mentor dan Jibrail Ayu Tomusu AMDK. Karena unsur ujian sudah lengkap, maka saya persilakan kepada Bapak Bambang Sunario untuk baik. Terima kasih Pak Host. Yang saya hormati Ibu Katrin, saya mohon izin untuk menyapa dulu tamu baru kita. Yang saya hormati Pak Rinaldi Ahmad. Assalamualaikum Pak, selamat datang di sini. Mudah-mudahan Bapak sehat-sehat nih. Mungkin Pak Rinaldi Ahmad di tempat saya nggak kelihatan kabarnya, tapi nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan Bapak bisa menangkap saya. Yang saya banggakan Jibrail Ayu. Ayu, apa kabar? Sehat? Puji Tuhan baik, Pak. Saya pikir Sehat. kalau Anda bilang tidak sehat, gimana sehatnya? Good. Ayu, ini baru kelihatan nih Pak Rinaldi Ahmad. Assalamualaikum Pak Rinaldi. Waalaikumsalam Pak. Oke, alhamdulillah ya. Terima kasih sudah hadir di sini Pak. Ya, ya Ayu. Jadi Anda diberikan waktu memang normatifnya 15 menit, namun karena Ibu Katrin selaku penguji sudah mendalami apa yang Anda sampaikan, tentunya Anda tinggal menyampaikan hal-hal yang penting saja, terutama pada rancangan kegiatannya. Ini yang menjadi concern beliau. Jadi itu kira-kira mudah-mudahan tidak sampai 10 menit Anda menyampaikan. Setelah itu nanti Pak Rinaldi Ahmad akan memberikan dukungannya untuk rancangan yang Anda buat. Kemudian setelah itu nanti Bu Katrin akan memimpin jalannya diskusi pengayaan untuk kesempurnaan rancangan yang Anda susun. Baik, terima kasih. Saya persilahkan tempat dan waktu untuk Ayu. Saya persilakan. Baik, Assalamualaikum, selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Ibu Penguji, Ibu Katrina Denelo Esos MSI. Yang saya hormati coach saya, Bapak Insinyur Bambang Sunario MNSC. Yang saya hormati mentor saya, Bapak Rinaldi B. Ahmad AMDK. Dan yang saya hormati host yang bertugas pada saat ini yaitu Bapak Rizky Tirta Prima. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan atau memaparkan laporan dari rancangan aktualisasi yang telah saya susun. Dan sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, tentu kita patut menaikkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan karena atas pimpinan dan penyertaan Tuhan sehingga kita boleh ada sampai pada saat ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu saya akan memulai presentasi pada saat ini. Ya, rancangan aktualisasi yaitu tentang percepatan penanganan awal pada pasien di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Wakai. Latar belakang yaitu IGD adalah tempat penanganan awal bagi pasien yang dapat mengancam kelangsungan hidup. Pelayanan gawat darurat adalah tindakan yang cepat dan tepat. Penata laksanaan triase adalah proses penentuan atau seleksi pasien yang diprioritaskan untuk mendapat penanganan terlebih dahulu. Dan selanjutnya sebagai bentuk pengaplikasian nilai-nilai dasar ASN. Ini adalah visi dan misi daerah, yaitu visi dan misi Kabupaten Tojo Una-Una. Kemudian yang menjadi tujuan dari rancangan aktualisasi ini adalah mengimplementasikan. Bisa langsung kepada
masalah yang Anda angkat mungkin, Ayu. Oke, baik Pak. Ya, dari masalah yang ditemukan di Rumah Sakit Umum Daerah Wakai ada beberapa isu, ada 3, dan saya menggunakan penetapan isu dari APKL, kemudian divalidasi lagi dengan menggunakan penetapan isu melalui tabel USG, sehingga didapatlah satu isu yang memperoleh nilai tertinggi, yaitu lambatnya penanganan awal pada pasien di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Wakai. Dari penetapan isu, kemudian dilakukanlah rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu yang pertama, melaksanakan konsultasi dengan mentor terkait pelaksanaan kegiatan. Yang kedua, membuat leaflet tentang pelaksanaan triase. Yang ketiga, membuat poster tentang penata laksanaan triase. Yang keempat, membuat video tentang penata laksanaan triase. Yang kelima, melaksanakan sosialisasi kepada staf yang bertugas di IGD tentang penata laksanaan triase. Yang keenam, melaksanakan evaluasi, dan yang ketujuh kembali memberikan laporan tentang hasil kegiatan. Dari ketujuh kegiatan ini yang menjadi pusat kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu pada kegiatan yang kelima, yaitu melaksanakan sosialisasi kepada staf yang bertugas di IGD. Mungkin saya bisa langsung untuk menjelaskan kegiatan yang kelima ini karena dari rangkaian kegiatan 2, 3, dan 4 dapat terangkum di kegiatan yang kelima ini. Ya, ini melaksanakan sosialisasi kepada staf IGD tentang penata laksanaan triase. Di sini saya melaksanakan ada 8 tahapan kegiatan. Yang pertama yaitu menyiapkan bahan dan materi untuk sosialisasi. Keterkaitannya dengan agenda 2 yaitu akuntabilitas, dalam hal ini tanggung jawab dan kejelasan, kemudian komitmen mutu, efisien, dan orientasi mutu. Kemudian yang kedua yaitu membuat undangan kepada seluruh staf IGD, dalam hal ini perawat dan dokter. Dan keterkaitannya yaitu akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Kemudian yang ketiga membagikan leaflet, yaitu leaflet tentang penata laksanaan triase kepada peserta sosialisasi. Keterkaitannya dengan agenda 2 yaitu akuntabilitas dan komitmen mutu. Kemudian yang keempat, menempel poster di papan informasi yang ada di IGD sebagai media untuk melaksanakan sosialisasi. Kemudian yang kelima yaitu membagikan video melalui WhatsApp group, karena kami memiliki grup WhatsApp, jadi bisa membagi informasi melalui WhatsApp tersebut. Kemudian yang keenam yaitu memberikan pertanyaan kepada peserta sosialisasi sebagai bentuk pretest untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mereka tentang penata laksanaan triase. Kenapa penata laksanaan triase ini tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan SOP yang ada. Nah, dari pertanyaan tersebut kemudian dilakukanlah sosialisasi. Setelah melaksanakan sosialisasi, kemudian kembali memberikan pertanyaan kepada peserta sosialisasi terkait dengan pemahaman mereka. Tadi sebagai pretest dan sekarang sebagai post-test. Sejauh mana pemahaman mereka sebelum diadakan sosialisasi ini dan setelah diadakan sosialisasi, sejauh mana mereka memahami apa yang dimaksud dengan penata laksanaan triase. Ya, demikian pemaparan dari saya, dan di sini ada jadwal
pelaksanaan kegiatan. Kurang lebih saya sudah masukkan per tanggalnya. Ya, seperti ini yang saya buat dari kegiatan-kegiatan yang sudah saya paparkan tersebut. Ya, demikian dari saya, Pak. Saya ucapkan terima kasih, mohon bimbingan dan masukan dari penguji. Terima kasih. Baik, terima kasih Ayu atas paparannya. Selanjutnya saya persilahkan Pak Mentor, Pak Rinaldi Ahmad untuk menyampaikan dukungannya atas rancangan yang telah disusun oleh Jibrail Ayu Tonsu. Silakan Pak. Suaranya belum dibuka Pak. Maaf Pak. Ya. Oke, sudah. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Yang pertama barangkali di sini Pak, saya sepenuhnya mendukung atas aktualisasi yang diangkat oleh Ibu Ayu dalam makalahnya, mengingat kita di rumah sakit ini untuk pelayanannya itu memang kita kan terus terang Pak daerah laut toh. Daerah laut, jadi memang untuk peningkatan pelayanan itu yang perlu kita ada. Baru kita juga di rumah sakit ini karena kita memiliki 2 dokter spesialis, ya dokter ahli anak dan dalam untuk pelayanan itu ke depan. Cuma mereka ini belum bisa menentukan diagnosa karena tidak ada kurangnya instalasi yang mendukung untuk menentukan diagnosa laboratorium. Jadi kami di sini kita tangani, kemudian kita rujuk. Itu pun harus melalui laut lagi Pak untuk ke Ampana. Jadi kami saya sangat mendukung betul ini Pak. Ini. Makasih Pak. Itu barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan Pak. Baik, terima kasih Pak Rinaldi Ahmad. Ya. Sangat komplit sekali dukungan Bapak. Saya persilakan selanjutnya Ibu Katrina Nelo untuk memimpin jalannya diskusi dan pengayaan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalian yang saya hormati, mentor Pak Rinaldi Ahmad masih tetap awet Pak ya. Dan Coach Pak Bambang juga masih tetap awet seperti biasa. Yang saya banggakan Ibu Ayu, ini penting sekali Pak. Kenapa saya sampaikan Anda punya rancangan aktualisasi itu sangat penting. Karena triasi itu kalau kita tidak laksanakan, lambat, jangankan lambat 1 menit, lambat 1 detik kita memberikan pertolongan pada orang yang datang di IGD pasti akan menghilangkan nyawa Pak Bambang. Triasi itu, nah satu saja. Saya satu saja yang pertama penulisan nanti diperbaiki, dirapikan, kemudian yang kedua adalah pretest itu dilaksanakan sebelum kita membagi leaflet, sebelum mereka mendengarkan sosialisasi. Pretest dulu, setelah kumpul pretest dulu. Jangan dulu bagi ini mereka sudah pretest dulu. Sesudah itu baru bagikan apa-apa yang berhubungan dengan trias itu. Kemudian sesudah itu baru mereka dikasih post-test, selesai sosialisasi. Karena kita akan melihat hasil daripada post-test itu ketika kita memberikan sosialisasi tentang apa yang akan kita laksanakan. Nah, kalau sudah diberikan, sudah dibagikan ke grup tentang trias, sudah dibagikan tentang leaflet itu kan sama mereka sudah tahu gitu. Jadi sebelum melihat, sebelum melaksanakan apa, sebelum mendengarkan sosialisasi pretest dulu. Sesudah itu baru kita memberikan pengetahuan Iya, itu bahan edukasi. Bahan edukasi gitu ya. Baru post-test itu. Sesudah protes, jangan cuma habis di post-test. Post-test itu harus ditampilkan apa yang Anda capai.
Ya. Dari hasil misalnya pada waktu pretest itu baru 25% misalnya yang mengetahui tentang trias ini, tentang melakukan sosialisasi, melakukan membagikan berita-berita apa di WhatsApp itu sesuai dengan apa Anda sampaikan, baru kita berikan post-test berapa persen pencapaiannya. Nah, itu baru berhasil. Nah, kalau dia cuma sama 25%, berarti kita tidak ada penghasilan gitu. Tidak berhasil sosialisasi yang kita laksanakan. Tetapi setelah kita lakukan sosialisasi atau edukasi kepada mereka, lalu kita bikin post-test, kita akan lihat berapa persen peningkatan daripada hal itu. Begitu ya Pak Bambang ya. Ini Pak Bambang dulu waktu dia masih kepala dinas, begitu biasa dia bikin kok kita sedikit kasihlah reward bagi mereka, misalnya lensoka atau tisuka setelah mereka, oh ya berarti keberhasilan kita itu baik. Nah, Pak Rinaldi nanti sebagai mentor yang akan mengawasi atau mengevaluasi langsung, ya, langsung, ya, akan apa yang dikerjakan oleh Ibu Ayu. Kemudian Ibu Ayu, saya ingin mendengarkan, Pak Bambang juga pasti ingin mendengarkan, Pak Rizky juga pasti ingin mendengarkan, dan teman-teman yang BPSDM yang ikut ada sama-sama dengan kita ini mendengarkan, pasti mereka menginginkan coba jelaskan sedikit tentang trias itu, supaya kita tahu gitu ya. Saya sedikit sudah tahu, tapi Pak Bambang belum tahu sama sekali kan? Mau dengar enggak Pak Bambang? Mau. Jelaskan sedikit tentang apa ya itu trias sesuai dengan rancangan pemecahan isu Mulflow. Iya, baik. Ya, kenapa saya mengangkat isu tentang penata laksanaan triase sebagaimana sudah dijelaskan di awal bahwa penata laksanaan triase ini sangat menentukan penanganan awal medis di instalasi gawat darurat. Sementara penata laksanaan triase itu atau triase itu sendiri adalah pengelompokan pasien, mana yang menjadi prioritas dan mana yang menjadi prioritas yang kedua, dibagi dalam 4 warna. Warna yang pertama yaitu merah, itu yang sangat emergensi atau yang perlu mendapat pertolongan awal atau yang sangat mengancam nyawa. Kemudian yang kedua yaitu warna kuning. Warna kuning ini pun emergensi, tetapi dia menjadi prioritas yang kedua. Artinya dia masih bisa ditangani setelah yang merah tersebut. Kemudian yang ketiga warna hijau. Warna hijau ini itu biasanya pasien yang mempunyai keluhan-keluhan ringan, misalnya sakit perut atau pusing, ya mungkin masih bisa berjalan sendiri atau meminta pertolongan sendiri. Dan yang keempat yaitu warna hitam. Ya, warna hitam ini adalah pasien yang tidak perlu lagi mendapat penanganan cepat atau bisa dibilang pasien yang sudah meninggal. Nah, penata laksanaan triase ini biasa digunakan dalam penanganan pasien darurat. Misalnya, kalau kita mendapat pasien kecelakaan, ya satu kali datang 5 atau 6 pasien misalnya. Ada yang sudah meninggal, ada yang gawat, ada yang masih sedang-sedang saja. Nah, penata laksanaan triase ini sangat menentukan prioritas mana pasien yang kita tangani duluan dan mana yang kedua, ketiga, dan seterusnya yang tidak perlu lagi atau dalam hal ini meninggal. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Ya, Pak Bambang, sudah dengar? Pak Bambang? Paham. Jadi memang Pak Bambang, kenapa sampai saya sampaikan seperti ini? Pak Rizky, dengar tadi itu Pak Rizky, jangan nanti pada saat kita membawa pasien di rumah sakit, di UGD, kita kadang-kadang sampai kita menuntut, ini cuma sakit, padahal cuma sakit perut atau sakit mah saja, tapi kita butuh supaya secepatnya, padahal sudah ada SOP mereka bahwa seperti itu tadi jalannya ya, ada triasenya. Oke, Pak Bambang. Nah, jadi ini mudah-mudahan teman-teman yang bisa mengikuti ini bisa paham. Baik, mohon supaya nanti Ibu Ayu, saya melihat hasil daripada penata laksanaannya ini sesuai dengan SOP tapi dengan video. Oke. Iya. Ya, karena memang ada Anda tulis untuk membuat video. Barangkali drama-dramaan, tapi itulah proses. Oke, terima kasih. Lebih dan kurangnya penyampaian dan arahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat siang. Assalamualaikum. Terima kasih, Ibu. Terima kasih Ibu Katrina yang sudah memimpin jalannya diskusi. Jadi ya itu
tapi namanya orang sakit. Walaupun kadang-kadang saya juga tahu kalau flu itu harus terakhir dibanding yang jatuh dari pohon mangga gitu. Cuman ya sama juga. Namanya anget-anget badan tuh nggak enak. Mintanya duluan. Oke, namun ini penting ya, penting. Apalagi di daerah-daerah seperti tempatnya Ayu. Baik, terima kasih atas saran masukannya. Ayu, mudah-mudahan yang disampaikan oleh Ibu Katrina tadi, kalau ada hal-hal yang ingin dimasukkan di dalam rancangan, Iya. usahakan untuk secepatnya sehingga nanti persetujuan dari Ibu Katrina untuk pelaksanaannya segera diproses sehingga waktu Anda tidak terbuang untuk perbaikan saja. Dan selanjutnya Pak Rinaldi, terima kasih telah hadir di sini. Mudah-mudahan Bapak bisa menikmati karya-karya mereka, teman-teman kita muda ini, sahabat muda kita CPNS ini. Mudah-mudahan membawa kebaikan di tempat kerja Bapak. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selamat siang. Baik, terima kasih Bu Katrin selaku penguji atas masukan saran dan arahannya kepada Ibu peserta, Ibu Jibrail Ayu Pemusu. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Mentor, Bapak Renaldi, atas alokasi waktunya sudah mendampingi Ibu Jibrail sampai dengan tahap mat. Bapak Mentor dan Ibu Jibrail akan saya kembalikan ke dalam main session. Terima kasih Pak, saya stop ya.